sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Sukabumi akan melaksanakan proses supervisi akademik pada tahap pertama, yaitu percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan saya, Ibu Ernawati, yaitu guru kelas 1 Ibu Alia. Iya. Guru kelas 1 nanti saya akan melakukan tahapan-tahapan supervisi akademik kepada beliau, dimulai dengan tahap pra-observasi, kemudian nanti ada observasinya juga, kemudian juga ada yang terakhir di tahapan pasca observasi. Nah, sebelum kita melakukan pra-observasi Bu Andi, ya kira-kira Bu Andi kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, nanti Bu Andi saya akan melakukan supervisi akademik dengan Bu Andi. Jadi dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang perlu saya lakukan bersama Bu Andi nantinya. Yang pertama, yang sekarang ini adalah tahapan pra-observasi. Nanti kemudian ada tahapan observasi, kemudian tahapan pasca observasi. Nah, yang sekarang ini kita lakukan adalah tahapan pra-observasi. Tahapan pra-observasi ini yang tujuannya di mana saya akan mengetahui dari Bu Wanti tentang persiapan-persiapan yang telah Ibu Wanti rencanakan saat observasi nanti. Kemudian nantinya adalah tahapan observasi. Saya akan masuk ke kelas Bu Wanti, melihat proses pembelajaran Bu Wanti. Boleh ya? Boleh Pak. Boleh. Nah, kira-kira kita tetapkan dulu waktunya Bu Wanti. Kira-kira kapan nih saya bisa masuk ke kelas Bu Wanti untuk melihat proses pembelajaran yang Bu Wanti lakukan di kelas nantinya? Kalau sekarang siswa kami sudah pulang Pak. Bagaimana kalau kita laksanakan pada hari Kamis? Soalnya suasana yang Rabu itu belum studi. Berarti hari Kamis depan Bu Andi ya? Boleh Pak. Nah, jadi hari Kamis depan kita sudah tetapkan waktunya. Saya akan masuk ke kelas Bu Wanti. Ada beberapa catatan juga yang akan saya ambil nanti saat mengikuti proses pembelajaran Bu Wanti yang Bu Wanti lakukan nantinya. Nah, Bu Wanti, pada tahapan ini ada beberapa hal yang perlu saya ketahui dari Bu Wanti. Nah, yang pertama yang perlu saya ketahui itu adalah kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran Bu Wanti saat saya lakukan observasi di kelas nanti, kira-kira apa Bu Wanti? Kebetulan pas pelajaran matematika Pak, jadi saya ingin siswa saya itu dapat mengukur panjang meja dengan menggunakan satuan yang tidak baku. Berarti mengukur satuan benda menggunakan satuan yang tidak baku ya? Kira-kira satuan yang tidak baku itu contohnya seperti apa Bu? Nah, contohnya menggunakan koin, menggunakan korek api, menggunakan stick dan pipet. Ya, berarti benda-benda yang ada di sekitar kita Bu ya? Iya Pak. Oke. Nah, nanti kira-kira yang menjadi area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran nanti, kira-kira apa Bu Andi? Yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memfasilitasi siswa saya agar dapat belajar dengan senang dan nyaman. Setelah itu, membantu proses belajar, mengajar yang efektif. Dan yang terakhir Pak, kira-kira melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Berarti ada 3 Bu ya? Iya. Ada 3 area pengembangan yang akan Bu Andi lakukan nantinya. Jadi yang pertama mengembangkan area kelas supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Kemudian yang kedua, Bu Wanti akan memandu proses pembelajaran agar anak supaya bisa belajar dengan efektif Bu Wanti ya. Kemudian yang ketiga melakukan asesmen dan memberikan umpan balik. Nah, Bu Wanti kira-kira saat melakukan asesmen nanti, asesmen yang Bu Wanti lakukan itu Bu Wanti lakukan saat proses pembelajaran atau setelah proses pembelajaran dilakukan? Saat proses pembelajaran dilakukan dan di akhir proses pembelajaran. Berarti bisa saat proses pembelajaran dan bisa juga saat setelah proses pembelajaran dilakukan. Jadi Bu Andi kemudian kira-kira strategi
yang telah Bu Wanti siapkan saat proses pembelajaran Bu Wanti berlangsung nanti, kira-kira strategi yang bagaimana yang sudah Bu Wanti persiapkan? Saya akan menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan siswa saya, Pak. Terus yang kedua, saya akan memfasilitasi siswa saya agar dapat belajar dengan aktif melalui permainan games. Yang kedua ya, yang strategi yang disiapkan yang pertama membuat rancangan, yaitu rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Kemudian nantinya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Bu Wanti telah siapkan strateginya untuk permainan game dengan anak-anak. Nah, jadi luar biasa Bu Wanti, mudah-mudahan apa yang telah Bu Wanti rencanakan akan berjalan dengan baik nantinya saat proses pembelajaran, ya. Jadi mohon maaf ya Bu Wanti, mungkin mengganggu waktunya Bu Wanti ini. Bukan anak-anak kelas 1, anak murid Bu Wanti sudah pulang ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Jadi ya, tadi juga sudah kita buat kesepakatan hari Kamis depan Bu Wanti ya. Saya akan melakukan observasi. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Wanti atas waktunya. Mudah-mudahan saya dapat mengikuti pembelajaran Bu Wanti hari Kamis mendatang. Bu Wanti sudah mempersiapkan dengan baik dan dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu Wanti. Sama, Pak.
luruskan koinnya ada berapa. Terus kita menggunakan korek api. Nih, batang korek apinya disusun dari ujung sini sampai habis. Ada berapa korek apinya? Bisa? Bisa. Oke, nah teman yang lain yang tidak ikut main game menulis di dalam bukunya berapa panjang buku yang dihitung menggunakan stick. Ada berapa buah sticknya nanti? Misalnya sticknya ada 3, tulis 3. Nanti kalau menggunakan koin ada 5, tulis 5 buah. Terus kalau menggunakan korek api ada 10, tulis 10 buah. Bisa? Bisa. Yuk kita mulai. Geser mejanya ke depan. Gantian ya. Kalau sudah menyusun stick seperti ini, duduk kembali. Terus yang kedua lagi yang melakukannya ya. Yang pertama Syafiq. Kalau Syafiq sudah, lanjut dengan Azza. Kalau Azza sudah, lanjut dengan Gibran. Bahkan catat ya. Nah, berdiri. Mundur dulu. Dah, berdiri Hani. Siap, berdiri Mia. Dah siap. Kita pertama mengukur dengan stick. Nah, diukur bukunya menggunakan stick dulu ya. Nah, siap. 1, 2, 3, mulai. Luruskan. Ayo. Ayo lanjut berapa buah Syafiq? 2 buah, kasih tahu Farhan. 2 buah Farhan, lanjut lagi Azza. Azza, ayo Azza dengan koin. Dengan koin. Nah, susun dengan koin. Ayo lagi ya. Suci. Cepat. Kak Airin. Dengan koin lagi, susun. Ada berapa buah koinnya? Ayo susun. Hitung ada berapa buah, kasih tahu Farhan, jangan disebutkan. Ayo Gibran, dengan itu lagi. Korek api, ayo Gibran. 2,5 meter. Gibran lagi, Gibran. 2,5 kan sebelah sini. Ayo lanjut. Ayo, siapa lagi? Oda. Ayo Aron. Dengan korek api lagi nak. Susun. Korek api nak. Ayo, siapa duluan sudah? Luruskan. Ayo, udah kasih tahu Kakak. Dah? Kasih tahu adik. Berapa adik jumlahnya adik? Sudah? Sudah nak? Sudah semua? Sudah ditulis? Sudah? Nah, yang tukang tulis tadi ke depan. Iya, bukunya. Bawa. Ayo. Siapa yang tukang tulis tadi? Depan. Menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Salsa di mana? Salsa sebelah sini. Salsa ke sebelah sini. Gibran. Nah, salsa sebelah sini. Dah, Farhan sebutkan. Menghitung buku menggunakan stick. Berapa buah sticknya tadi? Berapa? 2. Yang menggunakan koin? 9. Yang menggunakan batang korek api? 5. Oke, Adit. Yang menggunakan stick berapa, Adit? Hah? Berapa, Adit? 31. Hani berapa, Hani? 2. Menggunakan koin berapa, Adit? 9. Menggunakan batang korek api? Berapa? 5. Oke, salsa. Yang menggunakan stick berapa, Nana? 2.
Nah, duduk. Jadi 31. Nah, sekarang kita coba punya kelompok mana yang betul. Kita hitung menggunakan stick lagi ya. Nih. 1, 2, Si Ayah serang. An. berapa nak? 2,5. Kelompok mana yang 2,5 tadi? Ayo. Oh, kelompok 2. Pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu nak. Sekarang yang menggunakan koin. Ada berapa koinnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siapa kelompok kalian 9? Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tepuk tangan. Hebat ya. Kita mengukurnya. Sekarang yang menggunakan batang korek api. Tahan, perhatikan. 1, 2, 3, 4. Ayo berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4,5. Siapa yang 4,5? 4,5 kelompok mana yang 4,5 tadi nak? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada? Buru-buru menghitungnya ya? Kalau 5,5 bertambah dia nak. Sini. 4,5. Nah. Kelompok mana yang betul dua? Yang dua betul. Yang stick dengan yang koin. Kelompok 2 hebat. Kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Nah, tugas hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan lagi dengan pelajaran kita besok, yaitu mengukur benda dan membandingkan benda antara panjang dan pendek, tinggi dan rendah. Besok kita lanjutkan pelajarannya ya. Nah, anak ibu mau pulang? Nah, boleh bersiap-siap pulang. Jadi kami jadi nggak mau tolongin dah. Aku pernah aku tolong kamu. Nah, ya, duduk di kursinya masing-masing. Duduk di kursinya masing-masing. Nah, duduk. Saya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian tahapan supervisi akademik, yaitu tahapan yang ketiga, merupakan tahapan yang terakhir dengan menggunakan tahapan coaching pasca observasi. Pada kegiatan ini kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Mas Trisma Saputra. Kemudian rekan saya yaitu Ibu Ernawanti yang merupakan guru kelas 1 yang saya supervisi kemarin. Kemudian di kesempatan kali ini juga merupakan rangkaian supervisi akademik yang terakhir dari 3 kegiatan, dari 3 tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu pra observasi, kemudian observasi, dan ini adalah merupakan tahapan yang terakhir, yaitu pasca observasi bersama Bu Anti. Kemudian Bu Anti, terima kasih ya dengan waktunya yang sudah Bu Anti berikan kepada saya dalam beberapa tahapan kemarin, baik itu di pra observasi, kemudian saya juga sudah melakukan observasi di kelas Bu Anti. Mungkin ini merupakan tahapan yang terakhir, yaitu tahapan pasca observasi. Saya minta waktunya Bu Anti ya. Jadi dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari Bu Anti. Kemudian terkait pembelajaran yang sudah Bu Anti lakukan kemarin. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya ketahui. Saya minta sedikit waktunya, nanti kita bisa melakukan sedikit percakapan Ibu Anti ya. Boleh, Pak. Ya, yang pertama yang ingin saya ketahui itu, setelah Bu Anti melakukan pembelajaran di kelas kemarin, kira-kira Bu Anti bagaimana sih perasaannya? Nah, perasaan saya ya Pak, ketika melakukan pembelajaran kemarin, alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang saya buat. Berjalan dengan baik ya Bu Anti. Ya. Nah, kira-kira Bu Anti, pembelajaran yang sudah Bu Anti lakukan kemarin di kelas, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah Bu Anti rancang? Pembelajaran yang saya lakukan kemarin Pak sesuai dengan rencana dan rancangan yang saya buat, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengutamakan kebutuhan siswa. Namun Pak, pembelajaran diferensiasi ini merupakan pembelajaran pertama sekali saya terapkan di kelas saya. Mungkin ya Pak terdapat kekurangan, jadi saya akan lebih belajar lagi dan mempraktikkan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi agar dapat saya terapkan di kelas saya dengan lebih baik lagi. Oh iya, berarti Bu Anti baru pertama kali ya Iya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Iya. Nah, baik Bu Anti, kira-kira menurut Bu Anti nih, hal-hal apa saja yang menjadi kendala yang menurut Bu Anti dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang Bu Anti lakukan ini? Iya Pak, tujuan saya kemarin ingin menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman untuk siswa saya, sehingga saya bisa menggunakan metode dan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Namun Pak, sebagian belum dapat terlaksana dan sebagian sudah terlaksana dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik Bu Anti ya? Iya Pak. Nah, namun menurut Bu Anti, kira-kira yang menjadi kendala Ibu Anti tidak dapat memenuhi secara keseluruhan media atau metode yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran kemarin, kira-kira apa Bu Anti? Mungkin gini ya Pak, yang pertama sekali saya akan memetakan siswa saya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Yaitu mengelompokkan siswa dengan gaya belajar mereka, contohnya gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Kemungkinan waktu saya menerapkan pembelajaran kemarin, saya mengelompokkan siswa saya secara heterogen. Berarti masih belum mengelompokkan berdasarkan cara belajar murid Bu Anti ya? Iya. Terus yang kedua saya pikir ya Pak, kelas 1 itu belum sepenuhnya dapat melakukan pembelajaran yang berbeda-beda.
mereka tuh masih meniru atau mencontek dengan teman-temannya, gaya belajar teman-temannya, sehingga mereka masih membutuhkan bimbingan pada pembelajaran. Jadi Bu Wanti di kelas 1 ya? Iya. Jadi anak-anak masih melihat teman-temannya dalam proses belajar, jadi belum bisa dikelompok-kelompokkan gitu. Iya Pak. Iya. Kemudian menurut Bu Wanti, kira-kira yang menjadi rencana pengembangan pembelajaran ke depannya yang akan Ibu Wanti lakukan saat melakukan proses pembelajaran, kira-kira apa Bu Wanti? Rencana ke depan saya ya Pak, yang pertama saya akan fokus memperbaiki kekurangan proses pembelajaran saya. Terus saya akan fokus terhadap kebutuhan pembelajaran siswa saya dan melakukan pemetakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa saya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya akan lebih memperhatikan muatan sosial, emosional dalam proses pembelajaran, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran. Berarti ada pembelajaran berdigitalisasi, kemudian diintegrasikan juga ke dalamnya pembelajaran sosial emosional, Bu ya? Iya Pak. Ada lagi Bu Wanti? Yang ketiga Pak, saya akan meningkatkan motivasi dalam aktivitas pembelajaran. Mengikuti agar siswa saya dapat mengikuti pembelajaran lebih baik lagi dan lebih nyaman lagi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Bu ya? Ya. Kemudian menurut Bu Wanti nih, Ya. kira-kira nantinya saat Bu Wanti merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran berdigitalisasi ini, kemudian juga PSE-nya, nanti Bu Wanti kira-kira siapa yang Bu Wanti libatkan di dalamnya? Saya akan bekerja sama dengan beberapa pihak Pak, seperti kepala sekolah, teman sejawat untuk menyiapkan kebutuhan proses pembelajaran saya. Dan saya juga memerlukan bimbingan dan arahan dari kepala sekolah, dan Bapak, agar saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, penguatan sosial dan emosional. Jadi intinya Bu Wanti melakukan kolaborasi lah ya, dengan teman, dengan kepala sekolah, supaya pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Wanti lakukan nantinya berjalan dengan baik ya. Nah Bu Wanti, yang kira-kira rencana-rencana yang telah Bu Wanti buat kapan nih mau dimulai? Ya Pak ya, gini, kalau rencananya sih kalau bisa secepatnya. Saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu, terus nantinya saya akan berpedoman dan menentukan media, proses, dan penilaian terhadap hasil dan proses pembelajaran siswa saya. Jadi Bu Wanti pertama harus melakukan pemetaan dulu ya, pemetaan terhadap kebutuhan belajar siswa. Nah Bu Wanti lakukan kapan tuh? Saat proses pembelajaran atau sebelum proses pembelajaran atau di mana? Kalau biasanya ya Pak, saya melakukan penilaian itu kalau dalam permainan game pas sedang berlangsungnya Pak pembelajaran. Kalau saat tugas menulis biasanya di akhir Pak. Tapi Bu Wanti, terkait dengan supervisi akademik yang saya lakukan dengan Bu Wanti ini, kira-kira bagaimana tanggapan Bu Wanti mengenai supervisi akademik yang saya lakukan ini? Kalau menurut pribadi saya Pak, sangat berarti betul sama saya Pak. Saya mengetahui di mana kekurangan saya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Terus saya bisa menjadikan bahan-bahan untuk memperbaiki kekurangan saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah melakukan supervisi kepada saya, sehingga saya dapat melakukan dan dapat pengarahan agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik. Jadi mudah-mudahan rencana-rencana yang telah Bu Wanti buat, Bu Wanti lakukan dengan sebaik mungkin, dapat berjalan dengan baik. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya ketahui dari proses observasi yang saya lakukan kemarin.
Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Wanti sudah lebih siap lagi ya, Insya lebih siap Allah. lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran berdigitalisasi ini, kemudian juga memuat kompetensi-kompetensi sosial emosional di dalamnya. Ya. Jadi mudah-mudahan Bu Wanti juga dapat melakukannya secara konsisten, kemudian juga dapat berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Ya. Nah, kemudian juga bisa minta arahan dengan kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Ya. Jadi terima kasih Bu Wanti atas waktunya. Sama-sama, Nah, Pak. terima kasih atas waktunya. Jadi selamat melaksanakan tugas Bu Wanti ya. Jadi terus bersemangat, jangan pernah menyerah, pantang mundur ya Bu Wanti ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih. Kita sudah melaksanakan tahapan terakhir dalam kegiatan supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi bersama Bapak PP, Pak Prisma Saputra, kemudian juga Bu Wanti. Jadi ini adalah merupakan tahapan terakhir dalam kegiatan supervisi akademik. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.